Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya Tidak berapa disebutkan. waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5 itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Subjektivitas ulama yang menafsirkan. Subjektivitas ulama yang ya, menyampaikan. Ya. Juga tidak ada caranya sama sekali. Ya. Jadi selain tidak ada waktunya, ya, berapa kalinya, frekuensinya itu juga tidak ada caranya. Tetapi makna sholat ada. Nah ini kan, ini yang harus dipahami. Ya, makna sholat diterangkan di Al-Quran. Ya, yaitu untuk apa? Untuk selalu ingat pada Tuhan. Katanya sholat 5 waktu itu tidak ada perintah langsung di dalam Al-Quran, Pak Gojim. Nah, ini yang benar bagaimana, Pak Gojim? Jenengan yang lebih paham, mungkin teman-teman biar mendapatkan perspektif yang benar-benar lebih lengkap, tidak parsial gitu, Pak Gojim. Mohon di breakdown di forum ini. Iya. Pak Gojim. Jadi sebenarnya Islam itu, sebenarnya ya, masalahnya kita ini sudah beragama Islam, tapi mayoritas itu ya 99,999% itu tidak pernah belajar memahami Al-Quran. Itu yang pertama harus kita pahami. Padahal Al-Quran itu pada surat 2-nya, ya, ayat 2-nya itu jelas, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kitab ini, jadi Al-Quran ini ya, tidak ada keraguan lagi, ya kan, di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang beragama, tapi bertakwa. Nah, ini lama, ini sampai 200 tahun sebelum munculnya hadis. Nah, nanti setelah munculnya hadis kan ditambahkan. Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, kalau kita rujuk ke Al-Quran, ya tidak ada satu ayat pun, ya, yang menyatakan berapa kali kewajiban seseorang menjalankan sholat, ya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi loh, itu ada dibaca-baca, itu semua adalah penafsiran ulama. Jadi kita harus bisa membedakan konkret di dalam Al-Quran dan penafsiran terhadap Al-Quran. Dua hal yang berbeda, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya berapa waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5 itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Subjektivitas ulama yang menafsirkan. Subjektivitas ulama yang ya, menyampaikan. Ya. Juga tidak ada caranya sama sekali. Ya. Jadi selain tidak ada waktunya, ya, berapa kalinya, frekuensinya itu juga tidak ada caranya. Tetapi makna sholat ada. Nah ini kan, ini yang harus dipahami, ya. Makna sholat diterangkan di Al-Quran, ya, yaitu untuk apa? Untuk selalu ingat pada Tuhan. Ya. Artinya kalau orang itu mau berpikir bebas, kalau ia sudah selalu bisa ingat pada Tuhan, berarti sudah sholat. Kalau itu berpikir bebas, iya kan, ayatnya kan jelas, ya. Aqimus sholat lidzikri. Tegakkan sholat itu untuk ingat aku, ya kan? Nah, bukti ingat itu apa? Nanti dikaitkan di surat 29 ayat 45. Apa tuh, Pak? Ya. Jadi aqimus sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau Anda menegakkan sholat berarti Anda tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya. Berarti orang yang nggak berbuat keji dan mungkar bisa dibilang sholat Loh, itu tadi, kalau dalam makna yang luas. Makna Al-Quran tadi. Iya, kan saya bilang kalau mau menggunakan makna yang luas, ya kan. Ya, sedangkan makna-makna itu sudah di-frame, ya, sudah dibuat
jaringannya oleh para ulama. Ya, ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya, gitu, Pak. ya. Ya, Pak. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa orang yang sholat itu adalah orang yang bisa untuk tidak berbuat keji dan munkar. Makanya penutup ayat itu disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh ingat kepada Tuhan itu lebih besar. Karena dengan ingat kepada Tuhan tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya. Perbuatan mungkar itu apa? Sederhana. Ya perbuatan yang sekarang secara hukum dilarang. Ya kan itu perbuatan mungkar. Jadi seperti membunuh orang, apa yang dilarang di Al-Quran seperti berjudi dan sebagainya. Ya berarti kalau orang melakukan itu, ya itu mungkar, gitu kan. Nah, perbuatan keji itu apa? Keji itu perbuatan sadis. Ya kan gitu kan. Perbuatan yang orang itu tidak bisa menerima. Tapi bukan karena kriminalnya, tapi karena tindakannya itu tidak bisa diterima. Misal, ya sederhana, ini supaya juga mengerti orang apa sih keji itu, kan gitu kan. Misalnya, ya, orang yang melakukan hubungan seksual, suami istri, berarti secara agama benar. Tetapi ketika ini bojoku kok saiki aku di dalam lagi butuh pinggir jalan. Ya sudah, aku berhubungan seksual di pinggir jalan. Toh bojoku dewi. Nah ini keji. Ini dulu ya. Jadi disinilah dipagari dulu keji dan mungkar ya. Jadi tanha anil faksha wal mungkar. Jadi di situ. Jadi banyak lagi perbuatan keji itu. Itu kan salah satu contoh yang dramatis lah, istilahnya gitu ya. Oke. Jadi itu semoga bisa menjadi bahan perenungan bagi teman-teman. Jangan hanya ngaku Islam, tapi tidak pernah memahami Al-Quran secara substansial. Gitu. Sehingga ibadah yang kita elu-elukan ternyata itu hasil dari tafsir para ulama. Ya, dan perlu saya bunggui, Mas. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apa sih yang dipesankan pertama itu? Iman dan amal saleh. Itu diulang-ulang sampai lebih dari 40 kali di dalam Al-Quran. Nah, orang tuh bertanya, iman itu apa? Iman itu adalah yang membuat kita menjadi landasan kok mau berbuat ini dan itu iman. Ya. Nah, baru nanti implementasi